Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, yang kami hormati eh, jajaran Danruh ya, kemudian rekan-rekan anggota Sapam, baik definitif, Sapam Mobile maupun PGS ya, yang siang hari ini sudah menyempatkan waktu memenuhi undangan kita melalui Zoom. Ya, adapun yang menjadi perhatian kita, Pak, untuk siang hari ini itu adalah reminder kembali ya terkait evaluasi ya, evaluasi terkait layanan dan penjagaan rekan-rekan Sapam khususnya kemarin ya, kemarin kita sudah melewati bersama eh, libur panjang ya, libur panjang baik itu jelang Ramadan, kemudian jelang Idul Fitri dan juga kemarin libur hari Paskah ya dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih alhamdulillah di wilayah Kayu Agung, Prabu Muli dan Muara Enim terpantau nihil kejadian kriminal yang menonjol. Kami ucapkan terima kasih, kami apresiasi sekali kepada semua rekan-rekan yang bertugas pada saat itu, termasuk juga semua Danru. Kami ucapkan terima kasih. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait antisipasi ya, antisipasi kunjungan pejabat BRI kembali dalam hal ini divisi SCC ya. Ini sudah sudah seminggu yang lalu isu maupun kabar terkait kunjungan dan penilaian tim SCC. Nah, itu rekan-rekan agar menjadi perhatian, apalagi kami mendapat informasi kemarin dari kantor pusat PKSS, fokus utama dari penilaian tim SCC bukan hanya layanan, tapi juga grooming rekan-rekan, ya, grooming. Nah, artinya apa, Pak? Artinya semua rekan-rekan Submob, ya, rekan-rekan Submob, rekan-rekan definitif, tolong kami minta kerjasamanya, tolong baju seragam yang terbaru semuanya agar dapat digunakan baik itu PDH maupun PDL ya karena ya itu akan menjadi fokus SCC ketika datang ke Uker melakukan kunjungan mana Pak Sapamnya pasti yang akan dicek pertama kali adalah grooming lekan-lekan baik dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Saya yakin rekan-rekan sudah hafal dan tahu semua mana ketentuan yang menjadi perhatian kita semua pada saat bertugas ya. Nah, dalam hal ini ya lagi-lagi seragam yang menjadi fokus utama oleh tim SCC ataupun tim ONS Kanwil ya. Nah, jadi kami harap tidak ada aduan ataupun komplain baik yang disampaikan oleh tim SCC langsung ke PKSS maupun aduan atau komplain yang disampaikan oleh Kabak ONS maupun tim-timnya kepada manajemen PKSS. Kenapa kalau rekan-rekan menjadi temuan ya sesuai instruksi dari kantor pusat, rekan-rekan akan ditarik. Tarik dalam artian ya akan diganti. Ya, tugasnya oleh siapa? Ya oleh PGS. Ya, sampai kapan? Ya, sampai apa yang menjadi temuan tadi sudah diperbaiki. Ya, rekan-rekan ya. Nah, maka dari itu kami menghimbau pada rekan-rekan semua, tolong kita cari aman aja lah Pak. Tidak mau rekan-rekan
gara-gara pakai seragam lama, malah rekan-rekan disuruh pulang. Kemudian tugasnya digantikan oleh PGS. Ya, tentu rugi rekan-rekan kalau menjadi temuan terkait itu. Bukan hanya rekan-rekan nanti akan diberikan SP, ya tapi juga nanti rekan-rekan akan berefek ke eh, PKWT-nya, Pak, evaluasi perpanjangan kontrak kerjanya. Tapi saya yakin rekan-rekan semua di sini sudah, ya, sudah sesuai ketentuan, dalam artian kepala kopelnya sudah pakai yang baru, ya, baik samo maupun definitif. Kemudian seragam PDH, PDL-nya juga sudah dipakai semua, ya, yang baru sesuai pengadaan. Nah, sekalian juga kami ingin menyampaikan, kami Senin, ya, Senin Senin lalu kalau tidak salah. Senin atau Selasa kami dikunjungi oleh Kadip Umum, ya, PKSS Jakarta ke Palembang di sini. Jadi Pak Kadip menyampaikan, Kadip Umum, bahwasanya nanti, ya, akan dikirimkan kembali seragam yang jatah tahun 2024, ya, di bulan berapa, ya, kalau tidak meleset jadwalnya, kemungkinan di bulan Mei atau di bulan Juni ini rekan-rekan Sapam definitif maupun Sapmop akan mendapatkan seragam yang baru lagi. Nah, ini merupakan angin segar, ya, bagi kita semua. Artinya kantor pusat mensupport kita, dikirimkannya lagi jatah seragam yang terbaru. Nah, artinya apa, Pak? Dengan dikirimkan nanti seragam pengadaan yang baru antara bulan Mei atau bulan Juni ini datang misalnya, ya. Nah, otomatis nanti seragam yang lama kami mendapatkan edaran itu minta ditarik. Nanti surat dionya akan saya bacakan, ya. Nanti ini ada suratnya. Jadi saya akan kita perjelas. Tapi yang pertama kita masuk dulu fokus pembahasan kita di sini, ya. Jadi itu rekan-rekan. Siap-siap mungkin paling lambat Mei atau Juni ini, kita doakan saja distribusinya lancar tanpa kendala. Seragam yang terbaru udah datang dan mendarat dan sudah dibagikan ke rekan-rekan semua, ya. Jadi kita patut bangga, ya, karena kita dapat seragam lagi untuk rekan-rekan. Nah, terus rekan-rekan pun tahu, ya, di pengadaan seragam tersebut rekan-rekan tidak dapat wadah kopel, ya. Wadah kopel udah tidak dapat lagi, ya. Nah, ini juga jadi perhatian rekan-rekan semua, Pak. Termasuk Danru, Pak Danru. Kami minta tolong dikawal, tolong lakukan razia, Pak. Wadah-wadah kopel, wadah-wadah borgol yang udah karat misalnya, ya udah sobek dan sebagainya, segera ingatkan anggotanya, karena ini tidak dapat dalam pengadaan. Iya, monggo beli di Shopee. Banyak jualan online, mungkin 25.000 atau 30.000. Ya monggo rekan-rekan beli pengadaan sendiri. Karena kita udah mengusulkan, ya ternyata itu ndak termasuk komponen yang rekan-rekan dapati, wadah borgol. Ndak ada. Artinya pengadaan kita masing-masing pribadi, mandiri. Ya, kita bersyukur yang lainnya kita masih kita dapati. Nah, itu terkait wadah borgol. Nah, ini juga jadi perhatian karena berapa kali kami dapat laporan dari SCC, contoh, ya, kunjungan ONS ke Prabu Muli itu banyak ditemukan sampah kita masih pakai wadah wadah borgol yang karat. Nah, mudah-mudahan ini rekan-rekan Prabu Muli udah tidak ada lagi temuan-temuan terkait wadah borgol yang karatan.
Apalagi justru borgolnya yang karatnya, nauzubillah misalnya, atau rekan-rekan tidak merawat borgolnya. Nah, di sini kami minta juga rekan-rekan selain kepala kopel yang kita rawat, baju, sepatu, borgolnya jangan lupa, Pak. Ya, dirawat, dikasih minyak, ya, beda karat misalnya seperti itu. Ketika rekan-rekan pakai di lapangan A1 nih, ada orang ya diduga pelaku tindak kejahatan atau pelaku kekerasan, penganiayaan dan sebagainya. Oh, rekan-rekan karena borgolnya bagus, enak untuk membokol orang tersebut. Enak ketika digunakan, ya. Nah, kalau borgolnya karat, nah itu akan menjadi kendala bagi rekan-rekan di lapangan. Kenapa? Kenapa Pak orangnya tidak diborgol? Borgolnya karat, borgolnya rusak ternyata. Kemudian itu jadi peluang buat pelakunya buat kabur, lari. Bisa jadi, Pak. Ya, jadi sekali lagi tolong, Pak. Ya, semua atribut kita, alat-alat pengamanan kita, tolong dijaga, tolong kita rawat bersama. Jadi enak suatu waktu ada kejadian menonjol tanpa kendala apapun ya enak kita pakai. Ya, tidak ada masalah. Sampai di sini bisa dipahami instruksinya ya, Pak ya. Atau himbauan kami ini. Halo? Siap paham sih. Ya, terima kasih ya, Pak Ya, Gandro paham. ya. Sip. Ya, terima kasih rekan-rekan. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini terkait topi ya, topi pet. Nah, selama ini rekan-rekan, pengadaan beberapa tahun ini, ya kami juga sempat menanyakan kenapa hanya topi PDL yang didapat. Ya, ternyata komponen dalam sebuah perjanjian kontrak kerjasama memang tidak dicantumkan di situ topi pet PDH rekan-rekan. Sama seperti kayak wadah borgol tadi. Artinya tidak masuk dalam komponen jatah atribut yang rekan-rekan dapati. Sedangkan faktanya di lapangan topi pet wadah borgol itu penting bagi kita di lapangan. Nah, rekan-rekan saya yakin mungkin pengadaan yang dulu ya 2020 atau 2021 topi pet semua punya. Nah, tapi yang jadi catatan, topi petnya mungkin yang sudah hilang emblemnya misalnya ya, atau topi petnya yang sudah kusam, sudah buri misalnya kan, sudah rusak. Nah, harapan kami, Pak, ini penting karena ini atribut yang selalu rekan-rekan gunakan pada saat tugas. Jangan karena hanya kita lupa, tidak peduli, bodo amat dan lain sebagainya sehingga ini menjadi pemicu buat temuan rekan-rekan. Nah, solusinya bagaimana? Ya, silakan. Sekali lagi, sama seperti wadah borgol tadi. Dengan segala kerendahan hati, inisiatif kita, ya kita beli, Pak. Kita pengadaan sendiri. Kita beli secara online. Biar kenapa? Ya biar rekan-rekan aman. Pada saat tugas, saya udah pede. Atribut saya udah lengkap. Ya, nggak ada celah. Ya, bagi tim SCC atau NS maupun tim Mr. Shopper, Mr. Guest dan lain sebagainya, MRI buat mencari temuan pada saat kita berjaga. Kenapa? Karena semuanya kita sudah lengkap dan kondisinya bagus. Ya, nah ini agar menjadi perhatian bagi rekan-rekan semua. Jadi silakan cek lagi introspeksi atributnya mana-mana saja yang sudah rusak, yang sudah pudar, atribut itu tidak ada dalam pengadaan
Seragam ya artinya kita lengkapi secara mandiri, pribadi masing-masing. Kenapa ya? Karena setiap hari itu kita butuhkan, kita pakai ya. Pak, bisa enggak PKSS yang mengusulkan? Kita udah berulang kali mengusulkan terkait atribut ya, topi, wala borgo dan sebagainya. Jawaban dari kantor pusat apa? Ya, silakan dikondisikan masing-masing. Ya, artinya karena enggak masuk dalam item hak yang untuk yang kita dapatkan, ya, artinya ya siapa yang melengkapi ya kita pribadi masing-masing. Bisa dimengerti rekan-rekan Pak ya? Halo? Ya, Ya, bisa Bu. bisa, Pak. Yakin. Siap. Ya, ya itu ya rekan-rekan ya. Jadi kita itu ingin tidak ada celah bagi manajemen, terutama Kanwil ya, ONS, Mr. Stopper, Steel Gas, MRI, buat nyari temuan untuk rekan-rekan tuh tidak ada lagi. Kenapa? Wah, topinya ada, tongkatnya ada, borgolnya oke, wadahnya oke, baju, oh bajunya seragam yang baru ternyata udah dipakai semua, kumis jenggot tidak ada, ID card mulus, ya. Ah, kemudian temuan grooming nihil nih rekan-rekan. Baru nanti tim SCC atau tim ONS, MRI atau Misterius Gas, Misterius Rover, mereka udah tidak fokus ke grooming lagi. Kenapa? Karena sudah bagus semua. Fokus mereka adalah selanjutnya itu layanan. Nah, terkait layanan kan rekan-rekan sudah paham bahwasanya yang selalu ditanyakan ya, yang selalu jadi pusat perhatian itu terkait ini. Saya tampilkan mana ini? Mana datanya? Aduh, aduh udah ada ya. Oh, udah ada ya. Terkait ini rekan-rekan, terkait menyebutkan nama nasabah. Nah, itu agar menjadi perhatian rekan-rekan. Nah, ini ya. Nih. Nah, ketentuan menghafalkan wajah dan nama nasabah. Setiap hari rekan-rekan itu diminta minimal tiga ya. Minimal tiga nasabah yang berkunjung. Setiap kali ke unit kerja kita. Nah, artinya ini rekan-rekan konsisten jalankan ya. Jangan lupa pada saat greeting awal, greeting akhir, ataupun pada saat rekan-rekan mengedukasi nasabah, ya. Kenalkan diri kita dengan saya Bapak Komang, mohon maaf, Ibu dengan Ibu siapa saya berbicara. Misalnya kan, tahu nih, Ibu Linda misalnya. Baik Ibu Linda, ada yang bisa kami bantu? Nah, kan? Nah, itu rekan-rekan hafalkan. Ya, apalagi nasabah yang prioritas misalnya ya, atau nasabah yang sering berkunjung ke unit kerja kita. Harapan kami rekan-rekan nama-nama nasabah tuh udah ngotok, udah tahapal ya. Jadi nanti siapapun yang berkunjung, pejabat BRI ya, Mr. Sopel, Mr. Gas, MRI, mereka ketika melakukan penilaian karena kita sudah membiasakan diri menyebut nama nasabah, kita tahu nama nasabah ini, greeting awal, greeting akhir kita jalankan, menyebutkan namanya, itu akan menjadi penilaian bagus bagi rekan-rekan. Skor nilainya 100, Pak. Ya. Nah, jangan rekan-rekan sudah kenal, sudah tahu nasabahnya, justru rekan-rekan pada saat kritik awal, kritik akhir, rekan-rekan tidak menyebutkan namanya. Ya, tahu-tahu pada saat itu ada tim penilai. Nah, skornya nol. Yang rugi siapa? Rekan-rekan. Nah, itu rekan-rekan yang perlu kami ingatkan. Kemudian itu terkait menghafalkan wajah dan nama nasabah. Kemudian satu lagi, WC.
ya, WI, work instruction. Nah, ini Amol berapa kali menghimbau, mengingatkan kami juga pihak PKSS. Nah, ini minta tolong rekan-rekan, WISE ini setiap harilah buka. Ya, setiap hari saya yakin rekan-rekan bangun subuh, bukalah dulu WISE-nya. Bacalah dulu instruksi, oh ini informasi terbaru. Ya, dibaca Pak, jangan sekedar rekan-rekan screenshot, langsung kirim. Baca dulu. Oh, ada informasi baru nih. Ya, cara penggunaan QRIS dan sebagainya misalnya. Apapun informasi yang terdapat di WI tersebut, rekan-rekan baca. Udah baca nih, oh udah selesai. Aku sempat nih baca yang ini dulu. Oh udah, crack, screenshot kirim, laporkan ke grup. Yang biasa rekan-rekan laporkan yang dibaca oleh Amol. Nah itu penting nih, khususnya definitif. Karena kami berapa kali dapat aduan dari Pak Amol ya, Pak Ibu Amol. Banyak yang minta dibuatkan SP. Gara-gara satpamnya setiap hari tidak pernah peduli dengan WC ini. Tidak pernah dibaca, tidak pernah dibuka. Boro-boro nak ngirim screenshotnya. Baca pun, buka pun tidak sama sekali. Hati-hati Pak, hati-hati. Ini juga jadi fokus perhatian ya oleh manajemen Kanwil, apalagi SCC. WC setiap hari, walaupun rekan-rekan sedang cuti, itu cari aman Pak. Bukalah, buka, baca, screenshot, kirim. Ya, itu ya rekan-rekan ya. Saya yakin tidak ada kendala terkait WC ini karena gampang sekali. Ya. Kemudian lanjut ini terkait edukasi CRM bebas uang tersangkut. Nah, kami mengapresiasi ya di sini tidak terlampir cabang Prabu Muli dan juga cabang Muara Enim. Artinya apa, Pak? Artinya udah jalan ya edukasi kepedulian Satpam pada saat nasabah sebelum transaksi di mesin CRM di awal Pak Satpamnya sudah mengingatkan selamat sore atau selamat malam, selamat pagi, Ibu, selamat datang di unit kami BRI, ada yang bisa kami bantu? Misalnya, ya, ya Pak, saya mau store melalui CRM. Bisa dah Pak, langsung 10 juta misalnya kan. Nasabahnya bilang kayak itu. Oh, mohon maaf, Ibu, untuk ketentuan dan keamanan bertransaksi di mesin CRM, disarankan penyetorannya 25 lembar, Bu. Ya, tidak disarankan sekaligus 200 lembar misalkan. Dikhawatirkan uang Ibu nanti kalau menyetorkan sejumlah 200 lembar, uangnya akan tersangkut, Bu. Dan itu butuh waktu 1 sampai 3 hari proses. Ya, nah itu akan ribet prosesnya, Bu. Misalnya seperti itu. Nah, kalau rekan-rekan menjelaskan, menginformasikan nasabahnya, mengingatkan, baiknya 25 lembar saja dulu, Bu. Memang lama, tapi uang Ibu aman. Kita tidak ingin uang Ibu tersangkut. Kami pastikan nasabah, kalau kita mengingatkan seperti itu, mereka juga senang. Oh, makasih Pak Sapam. Untung Pak kamu mengingatkan. Aku biasanya kalau setor langsung 200 lembar, Pak, katanya kan. Nah, itu bahaya, Bu. Mending sedikit dulu, Bu, ya. Ya. Nah, kalau rekan-rekan mengetahui kondisi di galeri ATM ramai, sedangkan ada nasabah yang mau setor 20 juta misalnya, kan otomatis panjang nanti. Ya, rekan-rekan sampaikan, Bu, mohon maaf, Ibu nanti bergantian, Bu, ya, setornya. Bu, silakan setor dulu 5 juta, nanti setelah itu yang belakang, Bu, ya, kita bergantian begini, Bu. Biar tidak penumpukan. Ya, terserah rekan-rekan. Itu mekanisme rekan-rekan di lapangan. Yang jelas jangan sampai wah terlalu lama ibu itu menumpuk
Ya, nasabah yang lain mau setor juga komplain, Pak, kenapa tidak digilirkan misalnya kan? Ada nasabah yang lain bilang seperti itu. Ya harusnya dia digilirkan, ya, bergantian seperti itu. Kalau CRM-nya satu, tapi kalau CRM-nya banyak, seperti contoh di cabang, ya, kayak Muara Enim kan banyak tuh. Wabu Muli, Kayu Agung apalagi CRM-nya banyak. Ya wes, tidak masalah. Karena CRM-nya banyak. Tapi kalau di KCP unit CRM cuma satu, dia bergantian kalau nasabahnya banyak yang ingin setor. Yang penting rekaman di CCTV, rekan-rekan itu terlihat sudah mengingatkan nasabahnya. Ya, nah ini contoh yang tidak perlu kita lakukan, Pak. Saya yakin rekan-rekan sudah menyimak grup TPK ya. Di sana ada Kabak ONS. Pernah Pak Kabak ONS mengirimkan satpamnya jaga di dalam, ya. Kemudian AC kondisi hidup, kemudian dilihat lagi kondisi motor, wah justru di dalam banking hall. Nah, ini kejadiannya pada saat kemarin libur Lebaran. Nah, hal yang seperti ini rekan-rekan, semua unit kerja baik wilayah Kayu Agung, Prabu Muli, Muara Enim, tolong pastikan nihil lah yang namanya hal seperti ini, apalagi pada saat libur. Libur Sabtu Minggu tanggal merah, ya. Motor ini taruhlah di luar, Pak. Ya, taruh di luar. Kasih rantai, kasih gembok, ya. Rekan-rekan seperti itu, amankan. Kalau rekan-rekan tidak mau, Pak, tidak ada rantai, Pak, tidak ada gembok. Ya wes, ingatkan mantri CS Teller kita, Bu, mohon maaf, motor kendaraan kami sesuai instruksi yang disampaikan dari Bapak Pinwil, bahwasanya kendaraan tidak boleh ditinggal di kantor, mohon dibawa pulang. Ingatkan Pak, ya Pak ya Bu ya. Nah, kalau Ibu masih tetap ingin taruh di kantor, ya minimal pada saat motornya kami taruh di luar, tersedia kunci, gembok, atau rantai misalnya, ya. Nah, aman kalau kayak itu, ya. Nah, kami mendapati masalah motor ini. Oke lah pada saat pagi di luar kalau, tapi pada saat malam, sip malam, termasuk motor Pak Sapamnya ada di dalam, tapi tidak dikasih alas standarnya. Nah inilah yang kadang menjadi komplain oleh pihak Kanwil. Kenapa Pak motor kok masih sip malam dimasuk ke dalam? Itu standarnya tidak dikasih alas. Kok dibiarkan Pak? Nah rekan-rekan, ya. Nah jangan seperti itu, rekan-rekan. Ya, kami yakin 100% pada saat SIM alam pasti banyak motor yang di dalam. Ya, artinya lantai itu jangan sampai lecet, usahakan kasih alas. Ya, kemudian pada saat sip pagi, sip sore, oh jangan Pak, motor di dalam banking hall, taruh semuanya di luar. Bila perlu, minta mantri atau tak bantuan supervisornya menyampaikan, silakan motor dibawa pulang ke rumah masing-masing. Ya, bisa dipahami ya rekan-rekan ya terkait hal ini agar menjadi perhatian kita bersama ya. Kemudian ini temuan CCTV online Sapam selama bertugas berada di dalam banking hall dan bermain HP. Nah, ini baru-baru ini ya. Ini pada saat libur Lebaran kemarin. Nah, rekan-rekan kan sudah kami sampaikan, awas Pak, hati-hati. Hati-hati kenapa? CCTV online. Pasti dicek oleh manajemen Kanwil. Pasti dicek oleh Bapak Pinca, Ibu SPO, Amol. Nih temuan. Kayak mana nasib sapam-sapam ini? Ya dapat SP, Pak. Ya, kita sesuai instruksi BRI
Pak, saya tidak mau satpamnya seperti ini misalnya. Saya minta dikeluarkan surat, Pak. Ya kita kabulkan, Pak. Wong buktinya ada, dia di dalam main HP, duduk manis, AC-nya dihidupi, ya, nih lagi main game, halal ini, Pak, langsung diberikan SP. Nah, kami tidak ingin hal ini terus kejadian, terus dianggap ini biasa. Ya, nah, rekan-rekan, kalau kita berulang kali mendapat SP itu bahaya, Pak. Ya, minimal rekan-rekan tuh dapat SP1 sudah, jangan lanjut lagi yang lain-lain. Ya, Pak ya. Atau bila perlu jangan sama sekali dapat SP. Kenapa? Kalau mendapat SP, kontrak kita akan menjadi evaluasi 6 bulan. Nah, kalau kita tidak dapat SP ya otomatis kita senang. Oh, kok tahun depan aman. Alhamdulillah. Saya bisa kontrak 12 bulan. Kenapa? SP saya tidak temuan, Pak. Alhamdulillah berat badan saya jaga, Pak, ideal. Saya rutin olahraga misalnya, saya rutin diet misalnya kan. Ah, saya aktif olahraga dan nge-gym dan sebagainya misal. Alhamdulillah, Pak. Nah, itu rekan-rekan akan menjadi perhatian. Kalau berulang kali dapat SP, ya seperti tahun bulan Februari tadi, ya banyak itu, ya. Kalau rekan mengetahui banyak sapam kita yang dikembalikan, ya karena ya temuannya SP dan lain-lain ya. Kemudian ada temuannya, oh ternyata temuan audit ada pinjaman topengan 3 nama nasabah. Ternyata nasabah itu nama keluarganya semua. Ternyata uang tersebut bukan keluarganya yang pakai, satpamnya yang pakai, ya. Pak Pincanya minta diberhentikan, kembalikan ke PGSS, dikembalikan. Itu terjadi Pak ada, ya. Di mana di wilayah Sungai Liat ada banyak PKPLK pun sama, ya. Nah itu kan itu bahaya sekali. Ya kami berharap akan semua di sini tidak ada temuan, tidak ada yang dapat SP, semuanya semangat bekerja, ya Pak ya. Kami yakin itu pasti. Terutama yang semua hari ini ngikut Zoom. Saya yakin sekali rekan-rekan sayang dan sangat melindungi profesinya masing-masing agar terhindar dari temuan. Kemudian kita lanjutkan lagi ini terkait ini bukan terkait ini ya. Nah, tar. Nah, terkait edaran penarikan seragam Satpam yang lama. Nah, ini kita kembali lagi ya ke pembahasan ini. Nah, jadi rekan-rekan ini sebelumnya udah dibahas ya, meeting oleh kantor pusat. Kemudian beberapa hari yang lalu saya udah bahas dengan Danru, Pak Danru bahwasanya sesuai instruksi surat ini kantor pusat Selindo ya dalam rangka menindaklanjuti strategi inisiatif divisi untuk peningkatan kualitas layanan grooming ya dengan metode penarikan seragam lama Sapam dengan tujuan untuk memastikan kualitas grooming terjaga dengan baik. Untuk itu kami instruksikan kepada contoh cabang untuk menarik seragam lama Sapam dengan ketentuan sebagai berikut satu ya. Seragam Sapam pengadaan tahun 2022 telah diterima tahun 2003. Sapam pengadaan Seragam Sapam pengadaan tahun 2003 telah diterima 2024. Seragam Satpam Pengadaan 2024 saat ini masih dalam proses distribusi dan ditargetkan selesai pada triwulan 1 2025. Artinya paling lambat Mei atau Juni ini, ya. Itu kalau tidak ada kendala. Tapi kalau ada kendala yang paling meleset Juni Juli.
Ya, kemudian seragam pengadaan 2025 dalam proses pengadaan oleh divisi umum. Nah, kemudian ketentuan penarikan seragam Satpam, user BRI. Seragam Satpam yang saat ini wajib ditarik adalah seragam Satpam yang pengadaan 2022 yang telah diterima oleh pekerja pada tahun 2023 warna krem, artinya warna krem pertama kali, Pak. Nah, itu yang diminta oleh divisi, ya, kantor pusat, ya. Seragam krim pertama kali yang dibagikan rekan-rekan, baik PDH, PDL, ataupun atribut lainnya yang sudah pudar, sudah rusak, sudah lusuh. Nah, itu semuanya diminta dikembalikan, ya. Nah, kapan Pak ini dikembalikan? Nanti, ya, pada saat pertemuan pembinaan, ya. Nah, saat itulah rekan-rekan bawa seragam lamanya. Ya, misalnya baju PDL, Pak, baju PDL-nya udah koyak misalnya. Bawa, Pak, baju PDL kami udah jadi baju kebon, Pak, dipakai untuk mantang misalnya ya. Bawa, Pak, baju sapamnya udah kami kasihkan ke PGS, ambil. PGS silakan beri baru. Karena itu baju pengadaannya khusus untuk Pak Sapam yang sesuai namanya, ya. Nah, kenapa hal ini dilakukan oleh kantor pusat? Ini karena akibat oknum di luar sana. Kita tidak sebutkan siapa namanya, tapi ada di luar sana. Setiap tahun dapat seragam, bajunya dijual beli. Nah, dapat tahun ini seragam pengadaan. Setas, del, foto, minat Japri. Entah diposting di TikTok, entah diposting di Facebook, entah dijual belikan ke BGS, ya, entah dijualkan belikan sesama sanak ponaan keluarga yang sapam lainnya. Ambillah baju Mamang. Mamang ada baju yang bagus. Nah, itu rekan-rekan yang menjadi kekhawatiran kantor pusat. Makanya kantor pusat minta pengadaan yang tahun dulu coba kumpulkan, tarik, kembalikan. Pastikan sapamnya udah pakai seragam yang baru. Seragam-seragam yang lama tolong dikembalikan. Pak, seragam itu kan hak kami. Ya, rekan-rekan perlu diingat. Ya, seragam itu adalah inventaris yang diberikan. Artinya inventaris yang dipinjamkan dulu kepada rekan-rekan. Bukan hak milik pribadi rekan-rekan. Misal Pak Komang dapat pengadaan seragam. Wah, ini seragam punya aku. Aku dikasih. Nah, yang perlu kita luruskan, seragam itu adalah inventaris kantor yang dipinjamkan dalam hal ini, dipakai oleh Pak Komang. Kalau sudah pudar, lusuh, dikembalikan, Pak. Ya, dikembalikan ke PGSS. Itu adalah asetnya perusahaan inventaris. Ya, jadi yang namanya aset inventaris itu tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dijual, tidak boleh dikasihkan ke orang lain. Suatu saat sih seperti ini, seragam lama diminta tarik lagi, dikumpulkan lagi, dikembalikan lagi. Nah, itu ya rekan-rekan ya. Kemudian seragam yang termasuk dalam kategori di atas, ya, agar dapat dikumpulkan di kantor cabang untuk registrasi. Pengolahan seragam hasil penilaian tersebut dapat diusahakan di divisi pusat. Ya, sebagai media monitoring kantor pusat, maka cabang melaporkan hasil penarikan seragam di divisi di setiap tanggal 25 setiap bulan. Nah, artinya ini continue, ya. Jadi nanti ketika pembinaan misalnya Prabu Muli, pembinaannya di tanggal
Misal ya, misalnya tanggal 25 April pembinaan nih Prabu Muli, ya, diinstruksikan oleh manajemen PKSS silakan bawa seragam lama. Nah, nanti pas hadir pembinaan di bawah seragam lamanya, setas itu bawa yang lama ya, bukan yang baru. Yang baru pakailah yang lama yang sudah rusak, lusuh, kusam. Pak, sepatunya udah jebol, ya balik kan Pak. Nah ini Pak sepatunya buktinya jebol misalnya kan. Sepatunya udah rusak Pak nih, ambil lah. Ya kembalikan Pak. Ya, jadi itu kemudian nanti pada saat pengembalian rekan-rekan diminta isi formulir. Akan kita bagikan pada saat pembinaan. Formulir ini kami bagikan ya. Jadi di sini yang dikembalikan apa aja? Kalau rekan-rekan dapatnya PDH, PDH dikembalikan. Ya, mau celananya koyak, mau celananya udah sobek, Pak, baju celananya hilang, buat surat pernyataan, pernyataan hilang. Dengan ini menyatakan bahwasanya seragam saya hilang. Tapi akan kita telusuri, itu benar hilang atau dijual beli. Kalau terbukti, oh dijual beli, ya siap-siap. Ya, kalau kantor pusat minta, oh, saya tidak mau tahu. Pokoknya, misal ya, kantor pusatnya, saya tidak mau tahu. Itu kan inventaris, kok dijual beli. Saya minta balikkan. Ya artinya rekan-rekan cari. Tak rekan-rekan beli seragam yang lain, rekan-rekan kembalikan. Ya harapan kami, ya seragam-seragam lama itu masih ada, rekan-rekan simpan. Pada saatnya nanti jadwalnya pengembalian dikembalikan. Kemudian PDL juga sama. PSH rekan-rekan tidak dapat ya pakaian safari. Kemudian sepatu, sepatu PDH yang jebol, yang rusak itu balikkan. Kemudian kopel misalnya Pak ini kopel udah jelek rusak rusuh misalnya kan ya karena diminta dikembalikan ya kembalikan ya atau inventaris lainnya kemudian penerima yang menyerahkan ya nah jadi itulah rekan-rekan yang ingin kami sampaikan sesuai instruksi dari kantor pusat ya ke depan baju seragam itu akan ada kode Pak di kera belakang kantor pusat membuat kode ada kode di belakang 25 misalnya. Oh, kode bajunya 25, 25 artinya pengadaan tahun 2025. Kemudian kode bajunya 24. Oh, ini pengadaan 2024. Ternyata kalau udah ada kode, udah ada kode nih ya. Ah, ini seragam lama ini. Tarik, cabut ya. Misal pada saat tugas rekan-rekan dinas nih, anggaplah kata Pak Danru sidak atau manajemen sidak. Manajemen akan cek seragam. Seragam yang dipakai hari ini ada kode apa enggak? Oh, ternyata kodenya ada 25. Oke, lanjut. 24. Oke, lanjut. Oh, ini enggak ada kode nih seragamnya. Pulang dulu. Ambil seragamnya pakai yang ada kode. Nah, itu rekan-rekan. Saking ketatnya yang akan datang ya, terutama 2026 nanti ya dan seterusnya seperti itu gambarannya ya. Bahwasanya semua nanti akan bertahap penyesuaian seragam-seragamnya dicek seperti itu. Itu sesuai instruksi dari kantor pusat. Kami hanya menyampaikan, ya. Nah, sampai di sini rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya, rekan-rekan ya, Pak ya. Halo, ada? Cukup? Pak Ya, Komang? paham, Cip. Ya, Pak Soekarno ya. Paham, Pak. Ya Pak, Paham, cukup. Cip. Ya, Paham. ya, baik. Terima kasih ya rekan-rekan ya. Sebetulnya kami kaget dengan aturan ini. Ya, tapi ya namanya kita struktur ya. Ada pimpinan di atas kami lagi dan lain sebagainya.
ternyata mereka minta aturannya kayak gini, ya dengan segala hormat ya kita akan laksanakan sesuai instruksi yang diinginkan oleh kantor pusat. Ya, ini tujuannya baik adalah ini memastikan bahwasanya kantor pusat itu pengennya kita itu tampil maksimal, tampil bajunya bagus, bersih, mengkilat, sepatunya juga bagus, ya. Nah, kemarin kami dapat informasi dari Pak Kadip, Kadip Umum ya, khusus pengadaan tahun 2024 dan 2025 itu kualitasnya jauh lebih baik dari yang sekarang. Pak Kadip menjamin itu. Kenapa? Karena distributornya dalam hal ini vendornya itu jelas. Memang dia yang membuat seragam yang berkelas dalam artinya yang tidak mudah lusuh, yang tidak mudah pudar, tidak mudah luntur. Nah, kita tunggu aja nanti Pak seragam yang terbaru nanti yang kita dapat. Ya, informasi yang kita terima ya seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti faktanya di lapangan seragamnya datang yang baru memang sesuai dengan yang disampaikan Pak Kadip. Bajunya tidak mudah pudar, tidak mudah lusuh. Ada kan baju seragam rekan-rekan tuh yang baru dipakai 2 minggu lah pudar. Ya, baru dipakai belum sebulan lah koyak jahitannya dan lain sebagainya. Nah, itu juga jadi perhatian kita, ya. Perhatian kita yuk. Kita doakan saja mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kadip itu benar. Pengadaan di tahun ini 2024-2025 sesuai harapan dan awet baju itu. Ya, paling itu aja rekan-rekan ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Ya, cukup. Ya, terakhir. Bentar Pak ya, terakhir. Terakhir kita ingin menghimbau terkait KTA Pak. Nah, KTA sekali lagi tolong rekan-rekan ya, kita kembali dihimbau oleh Binmas. Pak, Sapam yang KTA-nya mati lebih dari 1 tahun, sini kirim ya. Sini Pak, kirimkan Sapamnya ke sini, ke Polda. Kita ikutkan diksar ulang. Nah, artinya apa rekan-rekan? Kita pribadi masing-masing ngecek KTA kita. Oh, KTA aku aman, masih aktif. Oh, KTA aku 2 bulan lagi, nah habis. Nah, laporlah. Boleh ke saya apa ke Pak Danru. Nanti kan kita bantu perpanjangan kolektif ke Polda. Ya, biayanya 250. Ya, itu perpanjangan kolektif. Kalau rekan-rekan mau perpanjang sendiri ke Polda, boleh. Silakan, biayanya jauh lebih murah. Tapi ya itu, rekan-rekan diminta pakai baju seragam lengkap, ya. Kemudian nanti siap-siap dites, ya, oleh pihak Binmas, macam-macam lah wawancaranya. Tapi biayanya murah, 75. Kalau kolektif, biayanya 250.000 sesuai ketentuan PKSS. Ya, jadi itu himbauan kami KTA ini penting karena ada salah satu Sapam yang kita berhentikan, dua malah, ya. Karena temuan Binmas, KTE-nya ternyata udah mati 3 tahun. Ada yang mati 3 tahun, ada yang mati 6 tahun. Kita udah ingatkan, yuk Pak, perpanjang KTA-mu. Udah kita bantu, ternyata dia tidak mau perpanjang. Yo wes, sesuai arahan Pinca, sikat. Tak sikat. Ya, akhirnya apa? Diberhentikan. Kenapa? Karena kita tidak ingin mengambil resiko. Kenapa? Sapam ini tidak ada KTA, ilegal. Ketika ada kejadian, perampokan misalnya, kriminal misalnya, pencurian misalnya. Pas dicek pada saat BAP, pemeriksaan oleh pihak kepolisian, wah Pak, kok ngene sapamnya, KTA-nya mati.
Udah 6 tahun. Udahlah, kasusnya dah. Ini dia pelakunya. Kita sangkut pautkan aja nih proses. Nah, itu Kakak. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai lah Pak. Ya, jadi KTA itu penting. Itu adalah identitas legalitas kita. Jadi jangan sampai kita tidak peduli dengan KTA. Waktunya perpanjang, perpanjang Pak. Per 3 tahun perpanjang. Ini penting. Ketika ada kejadian, ditanya pihak kepolisian, KTA saya aktif Pak. Ini, oh memang benar dia ini sapam. Dia berhak melakukan tindakan preventif, entah itu nangkap, entah itu memborgol, ya, itu haknya, ya. Dia boleh nangkap, dia boleh borgol. Kenapa? Karena punya KTA Sapam. Kalau tidak ada KTA, KTA-nya mati, ini ilegal, tidak boleh, ya. Bisa kena tuntut balik oleh pelakunya, bisa. Saya tidak terima, Pak. Saya diborgol, saya ditangkap. Wong dia bukan Sapam, dia tidak ada KTA, KTA-nya mati, misal. Kena tuntutan balik bisa Pak, dituntut. Tapi kalau kita KTA aktif, ya, ijazah kita memang benar, bukan ijazah yang palsu misalnya ya, ya kita punya hak itu. Kamu maling, kamu buat keributan, misalnya kan, kamu mengganggu ketertiban, misalnya kan, kamu melakukan tindak kejahatan di wilayah lingkungan saya, wah ini kita amankan, kita tangkap, serahkan pihak kepolisian. Nah itu rekan-rekan, kita punya kewenangan itu di lingkungan terbatas wilayah kerja kita. Sampai sini bisa dipahami ya rekan-rekan ya. Halo, cukup? Paham, Pak. Ya. Oke, baik itu saja rekan-rekan Zoom siang hari ini ya. Minta tolong sekali lagi nih pesan kami kepada rekan-rekan semua, tolong benar-benar sayangi pekerjaan kita, benar-benar cintai profesi kita, benar-benar jaga profesi kita ini, benar-benar pastikan lagi kontrak kerja kita tuh aman. Kita bisa kontrak 12 bulan. Ya, gimana caranya? Jangan temuan, jangan tidak disiplin. Instruksi yang disampaikan Pak Danro. Oh ya, siapa laksanakan instruksi dari pimpinan BRI ya, kemudian Amos Supervisor K unit. Diminta role play, Pak. Diminta dikerjakan e-learning, kerjakan. Diminta, oh jangan ngumpul absensi terlambat ya. Yuk jangan terlambat. Ya, kemudian diminta laporan situasi serah terima, kaos dalam jangan terlihat misalnya. Atribut lengkap, baju harus baru. Ya, laksanakanlah, Pak. Itulah SOP kita, Pak. Tidak berubah, ya. Tidak berubah, nambah malah, doh. Nah, artinya apa? Pekerjaan kita bebannya sudah berat. Ya, artinya kita berusaha memaksimalkan semuanya, jangan sampai ada celah bagi manajemen ya untuk menjadikan rekan-rekan temuan. Paling itu aja rekan-rekan, kami doakan semoga semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya semangat dalam bertugas ya, semuanya tidak khawatir ya menjadi temuan. Kenapa? Karena sudah sesuai ketentuan ya. Tidak ada hal-hal yang dilanggar. Itu aja rekan-rekan ya, tolong Pak Danru kami titip dikontrol, pastikan lagi dikawal anggotanya masing-masing. Ya, semoga kita semua di sini ya dalam penjagaannya aman kondusif, nihil komplain, nihil kejadian, keluarga kita bahagia, kita semua diberikan kesehatan. Itu aja rekan-rekan, terima kasih sekali lagi Zoom siang hari ini kita cukupkan. Monggo boleh lanjut aktivitas yang lain. Kami akhiri Zoom siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kata salah.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Terima kasih. Ya, Ah, selamat bertugas, Pak. ya, lanjut. Rekan-rekan boleh keluar Zoom ya. Silakan. Terima kasih banyak.